Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Allah Tritunggal yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Biarlah turunlah atas kita sekalian kasih karunia di dalam Allah Tritunggal yang mengubahkan hidup kita. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan, dimuliakan di dalam ibadah kita. Biarlah Tuhan berkenan atas setiap pujian penyembahan yang kita naikkan. Amin. Hari ini di minggu Advent ketiga Bapak Ibu, kita akan menyalakan lilin ketiga yang melambangkan kedatangan daripada terang Kristus. Biarlah terang sejati daripada Kristus menerangi hati setiap kita. Yuk kita sapa kanan kiri, depan belakang kita. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Sembahlah Dia, pujilah Dia. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Tinggikan nama Tuhan, bernyanyilah kamu tentara malaikat, turut bersanyi memuji Dia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Muliakanlah Tuhan kita Yesus. Kita sama-sama katakan Gloria hanya untuk Engkau Tuhan. Sama-sama katakan Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi Raja. Muliakanlah Tuhan kita. Mulia, katakan Gloria. Muliakan Tuhan. Bersukacitalah dan bersoraklah bagi kemuliaan Tuhan. Angkat tangan kita ke atas yuk. Kita sama-sama katakan Gloria, mulialah Engkau Tuhan. Muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan.
untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Luar biasa ya. Segala syukur kita hanya untuk Tuhan. Dia Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita umatnya. Dia Allah yang baik, Dia Allah penolong, Dia Allah yang selalu menyertai. Betapa besar perbuatanmu, betapa besar perbuatanmu, nyatalah karya kasih-Mu di hidupku. Ku melihat Kau sertaku, Kau tak pernah ingkar. Kau penolong, selamanya Kau sertaku. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Karya kasih-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami. Kau Allah yang luar biasa memberkati setiap langkah hidup kami sekarang dan selama-lamanya. Betapa besar, betapa besar perbuatan. Terima kasih Yesus di hidupku. Ku melihat Kau sertaku, Kau tak ingkar dari janji-Mu, penolong pembela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku mau terus memuliakan-Mu Tuhan. Hatiku, Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bersuka, sebab Kau juru selamatku. Jiwaku, jiwaku, oh, oh. Jiwaku memuliakan-Mu Tuhan. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhan, ku mau terus menyembah-Mu Tuhan. Jiwaku memuliakan-Mu, hatiku bersuka. Jiwaku memuliakan-Mu, oh, oh. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu selamanya Tuhan. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu.
Yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bacaan bertanggapan pada siang hari ini diambil dari 2 Korintus 5 ayatnya yang 17 sampai 21. Saya akan membacakan yang P, Bapak Ibu akan membacakan yang J secara bertanggapan. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Bersama-sama, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Tuhan yang sudah kita baca sama-sama, kita dibenarkan oleh karena Dia. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama untuk boleh menyiapkan hati setiap kita. Memohon Tuhan, Tuhan siapkan hati kami. Biarlah kehadiran-Mu boleh mengubahkan setiap kami. Mari kita naikkan pujian ini. Katakan saya. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidup-Mu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Kita nantilah dunia, terangnya memberi
Ya Tuhan, Engkau adalah juru selamat yang datang ke dunia dan merubah seluruh kehidupan kami. Kami yang tinggal di dalam kegelapan tanpa Engkau. Kami yang hidup menuju kebinasaan tanpa Engkau. Tapi kami menjadi manusia baru. Tapi kami menjadi manusia yang ditebus oleh Tuhan. Dipilih karena kasih karunia Tuhan, bukan kelayakan kami. Sehingga kami boleh memandang dunia ini dengan iman. Menghadapi dunia ini dengan iman dan keyakinan penuh. Bahwa Engkau adalah Allah yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengharapan yang luar biasa yang kami terima daripadamu. Dan biarlah ketika firman ini diberitakan hari ini ya Bapa, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti bagaimana kami harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Inilah kerinduan dan doa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom semua. Oke. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari rangkaian pemberitaan firman berseri. Tadi di kebaktian 1 kita sudah sama-sama belajar satu tema, yaitu sebelum terlambat mari kita balik kepada Tuhan. Sebuah pembelajaran dari hidup Daud. Kita belajar tentang apa itu pertobatan sejati, apa tanda-tandanya dan sebagainya. Dan hari ini kita melanjutkan di kebaktian kedua ini dengan satu tema yang sangat penting ya, yaitu the life of redeemed people. Hidup orang-orang yang sudah ditebus itu harusnya seperti apa? Ya. Siapa yang percaya dan berkata saya sudah ditebus Yesus dengan darah mahal, angkat tangan? Oke, puji Tuhan. Percaya ya? Lalu apa yang harus Bapak Ibu lakukan sebagai orang-orang yang sudah ditebus? Nah itu pertanyaan yang penting yang akan sama-sama kita pelajari hari ini dari firman Tuhan ya. Oke, Bapak Ibu, kalau zaman ini, kalau kita mau menyembah Tuhan, apa yang kita lakukan biasanya? Kita datang kemana? Pergi kemana? Kalau saya mau beribadah kepada Tuhan, pergi kemana Bapak Ibu? Ke gereja ya. Kalau di GI Raja Wali biasa kita ibadah hari Minggu, jam berapa? Sama jam 10 ya, masih ingat semua ya. Kebaktian doa jam, nah, kita menyembah Tuhan gitu ya. Firman diberitakan, pujian dinaikkan. Nah pertanyaan saya, Bapak Ibu kalau baca di Alkitab, di perjanjian lama, di masa mula-mula orang Israel keluar dari Mesir dipanggil menjadi umat Tuhan. Kalau mereka mau menyembah Tuhan, di mana mereka harus pergi? Di Bait Allah ya. Jadi ketika umat Tuhan pertama kali terbentuk, umat Israel keluar dari Mesir, mereka menjadi satu umat pilihan Tuhan waktu itu. Dan lewat mereka akhirnya Injil boleh dinyatakan sampai ke kita hari ini. Nah waktu mereka mau ibadah kepada Tuhan, yang harus mereka lakukan adalah sebelum Bait Allah itu ada namanya kemah suci, lalu kemudian jadi Bait Allah ya. Jadi ada satu gedung, sebelumnya tuh pindah-pindah Bapak Ibu, tapi prinsipnya sama. Mereka harus pergi ke satu tempat yang sudah ditentukan, yaitu kemah suci, Bait Allah, dan sudah ada hari-hari yang ditetapkan Bapak Ibu. Sudah hari roti tidak beragi, ada berbagai macam Paskah dan sebagainya, ada perayaan-perayaannya. Dan mereka harus datang di tempat yang sudah ditentukan, di momen yang sudah ditentukan, dan satu poin penting yang mereka bawa ketika mereka menyembah Tuhan itu adalah apa? Kalau di perjanjian lama harus membawa persembahan. Nah persembahannya itu beda kayak kita sekarang. Zaman dulu persembahannya itu korban hewan. Nah ada beberapa korban hewan yang penting di Alkitab yang tercatat ya. Ada yang namanya korban bakaran. Ada namanya korban biji-bijian waktu panen. Ada korban pendamaian, ada korban penghapus dosa. Nah kita tidak akan fokus kepada semua jenis korban ini. Tapi saya ingin kita melihat satu korban, yaitu korban penghapus dosa ya. Korban penghapus dosa ini adalah korban yang sangat penting di dalam penyembahan pada masa sebelum perjanjian baru ya. Kenapa? Karena lewat korban penghapus dosa ini Allah menyatakan bahwa seluruh dosa yang kamu sudah buat
itu sudah ditimpakan di dalam korban ini. Korban penghapus dosa. Jadi sejak zaman Perjanjian Lama, orang Israel itu diingatkan bahwa ada konsekuensi terhadap dosa. Dosa itu bukan perkara gampang, tapi selalu ada konsekuensinya. Selalu ada darah yang ditumpahkan. Aku tidak menumpahkan darahmu, tapi ada korban yang menggantikan tempatmu. Itulah kenapa korban penghapus dosa itu penting. Mereka diingatkan tiap tahun umat Israel itu bahwa dosa itu serius. Dosa itu konsekuensinya berat. Dosa itu adalah pemisahan dengan Allah. Dosa itu harus dibayar lunas dan sebagainya. Jadi mereka itu selalu mengadakan yang namanya ibadah khusus dan mempersembahkan korban khusus untuk penghapusan dosa. Dan ini adalah korban yang sangat-sangat penting. Ya. Nah, kalau kita di zaman sekarang kan kita sudah tahu nih dalam kenapa korban itu diadakan sebagai gambaran daripada Kristus ya, kita tahu sekarang. Tapi pada masa itu mereka belum mengerti. Nah, pertanyaan saya, apa syarat korban penghapus dosa itu bisa diterima oleh Tuhan? Apa syaratnya? Hah? Tidak bercacat apalagi. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab, ayo. Lese-lese ada di sini. Ada banyak ya. Apakah korban itu harus mahal? Bapak Ibu? Enggak, ya ternyata enggak ya. Korban penghapus dosa itu ternyata Tuhan itu tidak menetapkan satu korban yang sama untuk semua kalangan, enggak. Jadi ada korban yang harus dipenuhi berdasarkan kesanggupan masing-masing orang dan semua orang pasti sanggup. Kalau imam besar itu persembahan korbannya lembu. Kalau untuk rakyat yang dipersembahkan juga lembu. Kalau raja atau pangeran persembahannya kambing jantan. Kalau orang biasa itu kambing atau domba betina. Kalau orang yang secara ekonomi ke bawah, miskin, itu bisa mempersembahkan burung tekukur, Bapak Ibu. Lalu kalau orang itu secara ekonomi tidak sanggup sama sekali, maka mereka bisa mempersembahkan 10 eva tepung yang baik. Jadi Tuhan tidak berkata, oh kalau kamu mau aku hapus dosamu, harus memberikan yang namanya lembu. Kalau enggak lembu standarnya aku enggak terima. Enggak Bapak Ibu. Ternyata Alkitab sudah melihat. Tuhan memberikan suatu kesempatan semua orang untuk memberikan persembahan. Mempersembahkan yang terbaik yang mereka bisa berikan kepada Tuhan. Sesuai kemampuan mereka. Itulah kenapa dikatakan orang yang tidak mampu sekalipun bisa mempersembahkan 10 eva tepung. Dan Tuhan terima semua. Tuhan itu tidak seperti ini Bapak Ibu. Ketika ada orang yang kaya mempersembahkan lembu misalkan ya. Tuhan berkata, wah ini wanginya harum. Lebih harum daripada yang mempersembahkan burung tekukur itu. Aku berkenan kepada persembahan lembu. Enggak gitu. Tuhan terima semua. Yang cuma bisa mempersembahkan 10 eva tepung, Tuhan terima. Yang bisa mempersembahkan kambing, Tuhan terima. Semuanya Tuhan terima. Berdasarkan kemampuan masing-masing. Itulah kenapa kalau kita lihat ya, Tuhan Yesus ketika umur 12 tahun ke bait Allah, orang tuanya mempersembahkan apa Bapak Ibu? Burung tekukur. Itu menandakan Tuhan Yesus itu secara ekonomi keluarganya tidak sanggup ya. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Tapi Tuhan terima semua. Semua orang bisa datang kepada Tuhan untuk bergumul dengan dosanya. Dealing dengan Tuhan. Membawa persembahannya. Tapi ada satu syarat, ada dua syarat. Korban penghapus dosa ini diterima Tuhan. Yang pertama syaratnya adalah persembahan yang diberikan itu haruslah yang terbaik. Sekali lagi, yang terbaik bukanlah yang paling mahal Bapak Ibu. Yang mahal belum tentu yang terbaik. Yang terbaik adalah apa yang bisa kamu berikan menurut kemampuanmu. Tuhan tidak menuntut engkau mempersembahkan apa yang tidak kamu punya. Tapi Tuhan ingin kita memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Ini luar biasa Tuhan itu Bapak Ibu. Dia tidak menuntut kita mempersembahkan yang tidak kita punya.
Tapi Dia ingin kita memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Persembahan itu harus yang terbaik, bukan yang termahal. Tapi apa yang bisa kita sediakan dengan segenap hati dan segenap kemampuan kita. Dan persembahan itu sekali lagi tadi betul Bapak Ibu katakan. Yang terbaik itu juga berarti yang tidak bercacat. Ya, yang tidak bercacat, yang terbaik yang kita bisa berikan. Walaupun menurut pandangan manusia, kecil itu yang bisa kamu berikan pada Tuhan. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan ini yang terbaik yang aku punya. Tuhan terima itu tanpa merendahkan persembahan kita. Ingat kisah tentang persembahan janda miskin? Itu salah satu contoh yang luar biasa tentang hati Tuhan terhadap persembahan yang diberikan oleh manusia. Dikisahkan ada orang yang kaya yang memberikan persembahan. Persembahan di dekat bait Allah itu Bapak Ibu dalam bentuk koin itu kalau dijatuhkan ke lubangnya ada kotak seperti itu bentuknya. Makin banyak itu makin nyaring bunyinya. Kecing, 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 kecing. Itu orang dengar semua. Makin kenyaring makin bangga. Gitu. Wah ini yang beri untuk Tuhan banyak. Tapi janda miskin itu cuma 2 peser. Kedengaran juga enggak bunyinya Bapak Ibu. Tapi apa kata Tuhan? Dia tanya ke murid-muridnya. Siapa yang memberi paling banyak? Lalu kata murid-muridnya tentu orang kaya itu. Tapi Tuhan berkata lain. Tuhan bilang enggak. Manusia itu cuma melihat apa yang ada di mata, tapi aku melihat hati dan aku tahu pengorbanan ibu itu. 2 peser itu seharga seluruh hidupnya. Ketika dia kasih 2 peser itu, dia tidak tahu lagi dengan apa dia akan melanjutkan hari-harinya ke depan. Orang ini dibenarkan. Tuhan kita tuh luar biasa Bapak Ibu. Dia tidak memandang jumlah. Dia tidak memandang rendah, dia tidak menilai dengan ukuran manusia. Tapi dia melihat hati kita, sudahkah kita memberikan yang terbaik? Kalau kita sudah memberikan yang terbaik dengan hati kita, maka Tuhan berkenan atas persembahan kita. Walaupun menurut ukuran manusia itu kecil. Tapi bagi Tuhan, persembahan yang diberikan dengan segenap hati, itu sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Itu yang pertama, syarat dari persembahan penghapus dosa itu diterima Tuhan, harus yang terbaik yang bisa kita sediakan, berikan untuk Tuhan. Yang kedua syaratnya adalah persembahan itu ini dalam kondisi yang normal, maka orang itu ketika membawa persembahan itu kan berupa hewan ya. Ketika orang itu membawa persembahan kepada Tuhan, maka persembahan yang diberikan kepada Tuhan itu haruslah persembahan yang hidup Bapak Ibu. Tuhan tidak mengizinkan orang Israel mempersembahkan hewan yang sudah mati. Meskipun lembu yang dibawa adalah lembu paling gemuk yang bisa ditemukan di seluruh Yerusalem. Dibawa ke bait Allah, tapi kondisi lembu itu sudah mati. Tuhan tidak berkenan atas persembahan yang mati itu. Yang Tuhan minta umatnya beri adalah persembahan yang hidup. Bukan hanya yang terbaik yang bisa engkau berikan untuk Tuhan. Tapi persembahan itu haruslah persembahan yang hidup. Bukan persembahan yang mati. Kenapa? Karena ketika persembahan yang hidup itu diberikan, persembahan itu akan dibawa kepada imam yang mengolah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi ada perantaranya Bapak Ibu. Dan persembahan itu harus hidup. Ini 2 syarat utama. Sehingga akhirnya persembahan yang dibawa umat pada waktu itu diperkenan oleh Tuhan. Ya. Dan kita tahu kenapa hari ini kita tidak lagi membawa kambing domba di gereja untuk menghapus dosa? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Kalau enggak kita tiap minggu loh Bapak Ibu beli kambing, beli domba, ada yang buat tepung gitu ya. Tapi kenapa enggak kita lakukan lagi? Karena Alkitab berkata, Kristus Tuhan kita sudah menjadi persembahan yang sempurna. Ini dicatat di surat Roma juga. Kristus sudah menjadi persembahan yang sempurna, yang tidak bercacat, tidak berdosa. Hanya Kristus sendiri yang memenuhi persyaratan untuk menjadi korban penghapus dosa kita dengan Allah, pergumulan dengan dosa. Hanya Kristus yang bisa menyelesaikan. Kenapa? Karena hanya Kristus satu-satunya pribadi yang hidupnya tidak bercacat celah sedikit pun. Hanya Kristus. Dan hanya Kristus, anak domba Allah yang dipersembahkan. Kalau domba-domba yang lain disembelih, mati, tidak bangkit lagi.
Tapi Kristus adalah anak domba Allah yang dipersembahkan. Nyawanya tercurah. Dia berikan nyawanya, dia mati. Tapi pada hari ketiga dia bangkit. Dan dia tidak ada lagi di dalam kubur itu karena kuburnya sudah kosong. Karena dia adalah Allah yang bangkit duduk di sebelah kanan Allah. Sehingga akhirnya persembahan kita itu sempurna karena Kristus sudah menggenapinya. Sehingga kita tidak butuh lagi mempersembahkan kambing, domba, lembu untuk dosa kita. Karena darah Yesus tercurah di kayu salib cukup untuk menebus dosa kita. Itu hal yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kedatangan Kristus ke dunia mengubah cara kita menyembah Tuhan. Dulu kita harus menyembah Tuhan dengan cara-cara seperti yang tercatat di perjanjian lama. Tapi ketika di dalam perjanjian baru, ketika semua gambaran tentang korban itu sudah digenapi oleh Kristus, kita menyembah Tuhan dengan cara yang sudah ditransformasi. Caranya adalah tercatat di dalam Yohanes 4 ayat 23. Kita baca sama-sama bagian ini. Yohanes 4 ayat 23. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Waktu itu Tuhan Yesus berdebat, bukan berdebat ya, bertukar pikiran dengan orang Samaria. Orang Samaria itu adalah ras orang Yahudi yang kawin campur dengan bangsa lain. Tetapi mereka tetap berpegang pada keyahudian mereka. Dan mereka punya Taurat sendiri, mereka punya tempat khusus sendiri. Di gunung A, gunung B. Jadi mereka pikir penyembahan yang benar itu adalah tentang memberikan persembahan hewan di tempat tertentu pada hari raya tertentu dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus berkata lain sudah. Penyembahan yang benar itu bukan tentang tempatnya di mana. Bukan tentang ritual seperti apa. Tapi Tuhan Yesus menegaskan kepada perempuan Samaria ini. Penyembah yang benar adalah orang yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bukan lagi soal tempat, bukan lagi soal liturgi, bukan lagi soal aturan-aturan dan hukum-hukum. Tetapi tentang bagaimana kita sebagai pribadi yang telah ditebus oleh Tuhan. Hidup di dalam tuntunan roh dan kebenaran. Amin. Lalu kemudian penyembahan yang benar itu yang Tuhan kehendaki, yang memperkenankan hati Tuhan, ditegaskan lagi di dalam Roma 12 ayat 1 sampai dengan yang 2. Mari kita baca bagian ini. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Saya mengajak kita untuk membacakannya. Bapak Ibu baca ayat yang pertama ya. Yang bagian ini nanti saya akan baca ayat yang kedua. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ayo Bapak Ibu silakan baca ayat 1 ini. 1, 2, 3. Ayat 2 saya bacakan untuk kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ayat 1 kita baca sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Kembali ditegaskan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, meskipun kita tidak lagi mempersembahkan korban hewan, meskipun kita tidak lagi terikat oleh Taurat, tapi syarat persembahan yang memperkenankan hati Tuhan itu tetap sama. Yang pertama tadi syaratnya harus apa Bapak Ibu? Yang terbaik. Yang kedua, persembahan itu harus persembahan yang hidup, bukan yang mati. Nah pertanyaan saya, hal apa pada diri kita masing-masing yang terbaik yang bisa kita berikan untuk Tuhan? Dan pemberian itu harus pemberian yang hidup, bukan pemberian yang mati. Apa itu Bapak Ibu? Coba, hal apa dalam diri kita yang terbaik
yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Dan dalam keadaan, tidak boleh dalam keadaan mati, tapi harus dalam keadaan hidup. Uang kita? Bukan. Apa kita? Yang harus kita persembahkan kepada Tuhan adalah bagaimana kita menyembah Tuhan dengan benar adalah dengan cara kita sebagai pribadi orang-orang percaya menjadi persembahan yang hidup itu sendiri, Bapak Ibu. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Bukan lagi bicara tentang uang, bukan lagi sekedar bicara tentang waktu, bukan lagi bicara tentang korban hewan, tapi ini bicara tentang persembahan yang memperkenankan hati Tuhan itu adalah diri kita sendiri. Kita berikan sebagai persembahan, kita hidup untuk Tuhan. Sekali lagi, kita harus menjadi persembahan yang hidup untuk Tuhan. Hidup kita harus menjadi persembahan yang hidup untuk Tuhan. Bukan persembahan yang mati, Bapak Ibu. Apa arti dari menjadi persembahan yang hidup itu sendiri? Yang pertama, kita hidup dalam kebenaran. Bukan terus-menerus mati terhadap dosa. Apa tandanya kita sudah menjadi persembahan yang hidup, yang memperkenankan hati Tuhan? Kalau kita hidup dalam kebenaran. Bukan terus-menerus mati terhadap dosa. Jadi kalau kita berkata, saya Kristen, Pak. Tapi di dalam hidup sehari-hari kita masih terus-menerus mati terhadap dosa. Maka hidup kita belum menjadi persembahan yang memperkenankan hati Tuhan. Tanda kedua, kita sudah menjadi persembahan yang hidup adalah kita bukan hanya tahu Yesus Tuhan, kita bukan hanya mengerti firman Tuhan, tapi kita juga percaya penuh dan melakukannya selama hidup. Apakah sudah kita lakukan? Seringkali kan kita dengar firman di gereja, ngerti ngomong apa, pulang rumah lupa, tidak ada yang tersisa. Cuma dengar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Secara akal kita tahu bicara tentang kebenaran, harus mengampuni, harus mengasihi, harus ini, harus itu. Tapi keluar dari pintu gereja 5 menit udah lupa, tidak dilakukan. Itu artinya kita belum menjadi persembahan yang hidup. Tanda ketiga, apa arti menjadi persembahan yang hidup adalah yang kita utamakan di dalam hidup ini. Bukan lagi apa keinginanku, tapi apa keinginan Tuhan. Ya, seringkali kan kebalikan ya kita ya. Kalau rencana Tuhan beda dengan rencana kita, yang seringkali kita minta ganti rencana siapa? Tuhan atau kita. Seringkali ketika rencana Tuhan tidak sesuai dengan rencana kita ngotot Tuhan. Rencanaku ini yang terbaik. Lakukan seperti apa yang aku mau. Kalau kita jadi orang Kristen yang seperti itu, suka maksa Tuhan, suka menuntut Tuhan, suka menjadikan Tuhan sebagai Allah yang maha kuasa, tapi melayani kita, maka itu artinya hidup kita belum menjadi persembahan yang hidup. Tanda orang yang sudah menjadi persembahan yang hidup, hidupnya adalah ketika keinginannya bertentangan dengan keinginan Tuhan. Dia yang ganti rencana, bukan maksa Tuhan, ganti rencana. Nah, apakah 3 tanda ini ada dalam hidup kita Bapak Ibu? Apakah kita sudah hidup dalam kebenaran? Apakah kita sudah bukan hanya tahu dan mengerti firman, tapi percaya bergantung pada firman dan melakukannya? Apakah kita sudah mengutamakan kehendak Tuhan dibanding kehendak kita? Kalau belum Bapak Ibu, itu adalah tanda kita belum menjadi persembahan yang hidup. Tapi kita menjadi persembahan yang mati. Dan Tuhan tidak berkenan atas hidup kita. Bapak Ibu, hidup menjadi orang Kristen sejati itu sulit. Kalau mau gampang Bapak Ibu, jadilah orang Kristen palsu. Gampang banget Bapak Ibu. Caranya gimana? Cukup percaya Yesus Tuhan di mulut. Tutorial menjadi orang Kristen palsu, gampang. Aku Yesus tapi cuma di mulut. Setelah itu lupakan firman, lupakan Tuhan. Maka kamu akan berhasil menjadi orang Kristen palsu. Yang hanya percaya dengan mulutmu, tapi tidak dengan hati dan hidupmu. Celakanya Bapak Ibu, iman seperti ini juga dimiliki oleh iblis. Iblis itu
tahu Yesus Tuhan. Dia mengaku Yesus Tuhan. Dengan akal dia tahu Yesus Tuhan. Tapi dia hanya berhenti di situ Bapak Ibu. Dia tahu Yesus Maha Kuasa. Dia tahu Yesus Tuhan. Namun hatinya tidak bergantung kepada Kristus. Tidak melakukan firman. Bahkan hidupnya melawan Tuhan. Itu imannya iblis. Jadi kalau kita Bapak Ibu sebagai orang Kristen mengaku Yesus di mulut, oh Yesus Tuhan. Namun hati kita tidak berserah kepada Kristus. Tidak berpegang pada firman-Nya. Dan hidup kita bertentangan dengan firman. Maka apa yang terjadi? Maka iman kita itu sama dengan imannya iblis. Bapak Ibu. Apakah iman yang demikian itu menyelamatkan? Tidak. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang sejati. Yang bukan hanya mengaku Yesus Tuhan di mulut. Tapi berpegang pada kebenarannya dalam hati. Dan melakukannya setiap hari. Itu adalah tanda dari iman yang benar ada dalam hati kita. Namun kalau kita hanya mengaku Yesus Tuhan di mulut kita. Tapi hati kita jauh dari kebenarannya. Hidup kita apalagi Bapak Ibu. Maka jangan pikir engkau akan luput daripada hari penghakiman yang mengerikan itu. Tuhan tahu hatimu yang sebenarnya. Kamu tidak akan bisa membohongi Tuhan. Kita bisa membohongi manusia, tetapi tidak ada dosa kemunafikan yang dapat disembunyikan di hadapan Kristus. Makanya kita harus mengalami satu pembaharuan yang sejati. Pertobatan yang sejati di dalam Tuhan. Ikut Kristus itu pilihannya cuma satu Bapak Ibu. Kamu mau ikut Yesus, ikutlah dengan sepenuh hatimu. Seluruh hidupmu. Karena kalau engkau suam-suam kuku, panas enggak, dingin enggak. Kitab Wahyu berkata, pada hari Tuhan, orang yang suam-suam kuku, setia enggak, tidak setia juga enggak, setengah-setengah, percaya enggak, tidak percaya juga enggak. Aku akan muntahkan engkau, kata Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dimuntahkan Tuhan Bapak Ibu. Tapi marilah kita menjadi orang-orang yang ditebus Tuhan. Dan hidup sama seperti orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Bagian yang kita baca. Surat Roma. Saat Rasul Paulus menulis surat Roma kepada jemaat di Roma. Saat itu jemaat Roma sedang mengalami pergumulan yang luar biasa berat Bapak Ibu. Luar biasa berat. Kenapa? Karena pemimpin tertinggi waktu itu, Kaisar, tidak suka bahkan benci mereka. Kaisar Nero adalah kaisar yang benci sekali kepada orang Kristen. Karena menganggap orang Kristen ini adalah komunitas yang bisa mengganggu kestabilan politik yang dibangun kekaisaran Roma. Kenapa? Karena orang Kristen itu mengajarkan kesetaraan, kasih, pengampunan. Itu semua bertentangan dengan pengajaran Roma. Sistem politik Roma yang sangat hierarkis, memisahkan antara bangsawan dan orang biasa. Datang orang Kristen memberitakan tentang kesetaraan. Strata sosialnya diobrak-abrik oleh orang Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Kristen datang membawa Tuhan yang satu. Sementara agama resmi Romawi itu politeisme. Jadi ketika orang menjadi Kristen, orang itu akan menolak berhala-berhala dan percaya menyembah Yesus sebagai Tuhan satu-satunya. Dan itu membuat marah bukan hanya kaisar, tapi banyak orang. Mayoritas yang politeisme. Dan yang ketiga, orang Kristen juga tidak mau tunduk menyembah kepada kaisar. Praktek penyembahan kepada kaisar itu biasa pada masa itu. Karena kaisar itu dianggap sebagai inkarnasi dewa. Menyembah kepada kaisar itu berarti tunduk kepada kekaisaran Romawi. Jadi ketika orang Kristen menjadi Kristen, orang berubah jadi Kristen. Mereka tidak mau lagi menyembah kaisar. Itu sama dengan mereka dianggap sebagai orang-orang yang melawan kekaisaran. Jadi mereka dibenci Bapak Ibu. Sampai di dalam sejarah kota Roma itu pernah dibakar oleh Kaisar Nero. Dan siapa yang dijadikan kambing hitam? Orang Kristen. Dia tuduh orang Kristen sebagai penyebabnya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Orang banyak itu benci kepada orang Kristen. Dan mulai terjadi penganiayaan yang luar biasa kejam terhadap orang Kristen waktu itu. Orang-orang Kristen yang dicurigai menjadi penyebab bencana besar ini ditangkap. Disuruh menyangkal imannya. Kalau tidak mau
Apa yang terjadi? Mereka dimasukkan ke dalam kolosium. Menjadi tontonan rakyat dan bangsawan Roma. Orang-orang Kristen, suami istri dengan anak-anak mereka dimasukkan ke kolosium dan singa-singa lapar dilepaskan di kolosium itu. Dan apa yang terjadi? Mereka dicabik mati. Mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Ditonton orang banyak. Ngeri Bapak Ibu. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Mereka juga yang tidak mau menyangkal imannya dibunuh secara sadis. Disulah dengan tombak yang tajam. Mereka dibunuh, ditusuk dari bawah sampai ke atas. Malam hari dibakar sebagai obor penerang di taman-taman milik Kaisar Nero. Begitu mengerikan penganiayaan yang terjadi pada waktu itu. Orang Kristen bergumul, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kami lakukan terhadap orang-orang sekitar yang membenci kami? Apa yang harus kami lakukan di tengah hidup yang pahit ini? Bagaimana kami dapat menghidupi iman kami di kondisi yang luar biasa keji ini? Bagaimana kami bertahan? Apa yang harus kami lakukan? Sengsara ini didengar oleh Rasul Paulus. Dia menulis satu kebenaran. Dalam surat Roma ini dia katakan, hai orang-orang Roma, situasi di sekelilingmu bisa berubah. Keadaan yang awalnya baik-baik saja bisa tiba-tiba jadi tidak baik-baik saja. Namun ingat, meskipun keadaan di sekelilingmu berubah, panggilanmu untuk menghidupi imanmu yang benar tidak berubah. Ini yang ditegaskan oleh Rasul Paulus. Meskipun kondisi sekelilingmu berubah, tapi panggilanmu untuk menghidupi iman di tengah situasi yang berubah itu tidak pernah berganti. Ini salib yang harus kita pikul sebagai orang Kristen. Harga yang harus kita bayar sebagai pengikut Kristus. Bahwa kita harus terjun ke tengah masyarakat, menyatakan Kristus lewat hidup kita. Bukan cuma lewat kata-kata amin. Kita harus menyatakan kasih Kristus. Bukan cuma lewat kata-kata, tetapi lewat hidup kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, bagaimana kita tahu hidup kita sudah menjadi persembahan yang hidup atau belum? Di dalam surat 1 Korintus dicatat dengan indah. Saya akan bacakan untuk setiap kita. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Rasul Paulus katakan di sini, orang yang mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan bukanlah orang yang memisahkan diri dari komunitas. Bukanlah orang yang asik sendiri dengan hidup menyendirinya. Tapi Tuhan Yesus lewat Rasul Paulus menuliskan surat ini, dikatakan orang Kristen sejati adalah orang-orang yang hidupnya menyatakan kasih Kristus setiap hari kepada keluarganya, kepada teman-temannya, kepada orang-orang satu gereja, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Percuma kalau kita rajin ke gereja Bapak Ibu. Pulang ke gereja, anak, istri kita pukul. Percuma, emang Tuhan berkenan akan hidupmu? Enggak. Percuma kita jadi Kristen rajin ke gereja. Keluar dari gereja, menipu sana sini. Gosip sana sini. Berbuat dosa sana sini. Tidak ada kasih. Kalau hidup kita seperti itu, jangan harap kita menjadi persembahan yang hidup. Malah kita akan menjadi batu sandungan Bapak Ibu. Saya pernah penginjilan kepada seorang ibu. Saya sudah dekati ibu itu sejak lama dan dia mulai terbuka. Tapi ketika saya beritakan Injil, tahu Bapak Ibu apa yang menjadi batu sandungan? Penghalang. Kenapa dia menolak? Karena dia katakan seperti ini, Pak,
Saya kenal Ibu A. Dia itu majelis di gereja. Sampai hari ini Pak, hutang saya belum dibayar. Hidup saya lebih baik dari dia. Bapak lihat keluarga dia, setiap hari bertengkar. Keluarga saya adem ayem, saya diam Bapak Ibu. Saya mau bela apa? Yang jadi bantu sandungan bukan orang di luar gereja, tapi orang yang ada di dalam gereja. Makanya saya mau katakan celakalah engkau. Kalau karena hidupmu yang tidak seperti Kristus, orang tidak mau datang kepada Kristus. Celakalah engkau. Kalau karena hidupmu menjadi penghalang untuk orang itu bertobat dan mengenal Kristus. Hidup kekristenan yang paling menyedihkan adalah ketika kita menjadi Kristen yang tidak serupa Kristus. Bahkan hidup kita menjadi batu sandungan untuk orang datang kepada Kristus. Nah, apa yang lebih baik? Lebih baik kalau kita menjadi penyesat, penghalang orang datang kepada Kristus, kata Alkitab. Lebih baik batu kilangan diikat di leher kita dan kita dibuang ke laut. Daripada kita menjadi orang-orang yang mencegah orang datang kepada Kristus. Dan ini adalah hal serius Bapak Ibu. Yang sangat serius. Apakah hidup kita sudah menjadi batu penjuru atau batu sandungan? Cara tahu kita sudah menjadi persembahan yang hidup atau belum adalah lihat buah yang kita hasilkan selama kita hidup Bapak Ibu. Kalau kita pulang ke rumah, situasi jadi adem atau berantem Bapak Ibu. Kalau ada kita, situasi kacau jadi tenang atau situasi tenang jadi kacau. Kalau seandainya di mana kita ada, di situ ada masalah. Di mana kita ada, di situ ada berbagai hal kita menyakiti orang lain. Tanpa kita, keluarga kita happy, ada yang tersakiti. Kalau hidup kita seperti itu, buah yang dihasilkan kepahitan, amarah, kebencian, maka engkau belum hidup seperti yang Tuhan mau. Karena itu engkau harus bertobat. Karena engkau tidak bisa menipu Tuhan. Kita bisa menipu manusia. Tapi kita tidak akan pernah bisa menipu Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang yang telah ditebus Kristus. Marilah kita menghasilkan buah yang benar. Buah yang baik. Sesuai dengan pertobatan kita. Amin. Kristus sudah bayar harga yang luar biasa. Demi keselamatan kita. Dia Allah, tapi dia menjadi manusia. Dia datang ke dunia. Dia setia bahkan sampai mati di kayu salib. Dia mencurahkan darahnya demi penebusan kita. Sekarang kalau kita sebut saya orang yang sudah ditebus, layakkah kita memberikan setengah hidup kita untuk Tuhan? Layakkah kita masih ogah-ogahan ikut Tuhan? Layakkah kita tetap hidup dalam dosa? Tidak peduli Tuhan, tidak mengasihi sesama. Tidak layak Bapak Ibu. Karena itu berita hari ini adalah berita tentang hai orang-orang yang sudah ditebus Tuhan. Marilah kita hidup selayaknya orang yang sudah ditebus. Bukan cuma sekedar percaya Yesus di mulutmu, amin. Tapi juga sungguh-sungguh menghidupi kebenarannya di dalam seluruh hidupmu. Berpegang pada kebenarannya di dalam segala keadaan. Meskipun keadaan sekelilingmu berubah. Tetaplah percaya, tetaplah setia. Di dalam iman, pengharapan kepada Kristus. Sampai Tuhan datang kedua kalinya, amin. Amin Bapak Ibu. Saya mengajak singer worship team untuk maju ke depan. Mari kita renungkan Bapak Ibu. Renungkan tentang kehidupan kita. Buah apa yang kita hasilkan selama ini, selama kita hidup. Apakah kita sudah memberikan hidup kita sebagai persembahan yang memperkenankan hati Tuhan? Jangan sampai kita menjadi persembahan yang mati. Kita memberi untuk Tuhan tapi tidak yang terbaik. Kita berkata kepada Tuhan, aku kan sudah beri uangku persembahan. Waktuku kan punyaku Tuhan. Tuhan aku kan sudah berikan apa yang aku punya. Tapi hidupku milikku. Ini aku
Semuaku, Ini adalah satu kesalahan Bapak Ibu. semua milikku, ku serahkan padamu. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hidup kita, seluruh hidup kita Dan kebanggaan, menjadi persembahan yang hidup. suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanamu, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku, Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan bagimu. Musik tetap dimainkan hari ini Bapak Ibu di momen ku berikan Natal sekaligus hidupku. kebaktian pembangunan rohani ini. Dari pengurus memberikan kesempatan bagi kita untuk merespon firman dengan cara apa? Dengan cara mari kita mulai terlibat di dalam pekerjaan Tuhan sekecil apapun itu. Tuhan tidak menuntut apa yang tidak engkau punya. Tapi kenapa apa yang kita punya bahkan kita simpan rapat-rapat kita tidak mau berikan untuk Tuhan. Hari ini kita diingatkan untuk bertobat. Kalau Bapak Ibu hari ini berkata, Tuhan aku mau hidup untuk Engkau. Dan aku mau melayanimu mulai hari ini. Bapak Ibu bisa mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Nanti dari pengurus akan memberikan lembar komitmen bagi Bapak Ibu yang berkata, Tuhan aku mau melayanimu. Tuhan aku ingin memberikan yang terbaik untuk Engkau. Tapi sebelumnya mari saya ajak kita untuk merenungkan hidup kita di hadapan Tuhan. Pujian dinaikkan setengah suara. Mari kita tutup mata dan kita berdoa secara pribadi. Renungkanlah di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah menjadi persembahan yang hidup, yang memperkenankan hati Tuhan? Jikalau belum, maka inilah kesempatan buat kita untuk bertobat Bapak Ibu. Jangan hanya percaya di mulut, tapi berikanlah seluruh hidupmu untuk berharap pada kebenaran Kristus, untuk melakukan kebenaran itu. Berdoalah secara pribadi di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan ini aku Tuhan. Aku mau bukan hanya sekedar percaya di mulut. Aku mau memberikan hidupku sebagai persembahan yang memperkenankan hati Tuhan. Ya Tuhan. Kepadamu Tuhan. Pengurus sudah memberikan persembahan komitmen. Bagi Bapak Ibu yang ingin komitmen melayani Tuhan, terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, silakan angkat tangan. Pengurus akan memberikan kertas untuk kita bisa mengisinya dan kita terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang berkata, Tuhan aku mau terlibat melayani Engkau, memberikan waktu hidupku untuk pekerjaan Tuhan. Silakan Bapak Ibu ambil lembar komitmennya dan isi lembar komitmennya. Kalau Bapak Ibu ingin terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, pelayanan, boleh angkat tangan dan para pengurus bisa memberikan kertas untuk Bapak Ibu bisa isi. Pekerjaan Tuhan begitu besar, Bapak Ibu bisa terlibat di dalamnya. Memberikan yang terbaik yang Bapak Ibu bisa. Jikalau sudah, Bapak Ibu saya undang untuk angkat kertas komitmen itu.
kertas komitmen yang Bapak Ibu isi untuk kita doakan bersama-sama. Ya, jikalau sudah isi, harap bisa bawa ke depan kertas komitmen pelayanan yang jemaat berikan. Apakah sudah dikumpulkan semua lembar komitmennya Bapak Ibu? Boleh bawa ke depan ya. Yang sudah mengisi silakan angkat. Seberapapun Bapak Ibu, kalau Tuhan menggerakkan, walaupun engkau satu orang, jangan pedulikan kepada yang lain. Tapi bawa persembahan yang terbaik yang bisa engkau berikan untuk Tuhan. Tuhan mengasihi engkau, menghargai apa yang kau berikan dengan segenap hati, sekecil apapun itu. Ya, boleh bawa ke depan lembar komitmennya. Mari saya mengundang Bapak Ibu yang komit untuk melayani Tuhan, yang komit untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu kita semua bangkit berdiri, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu. Kalau lembar komitmennya belum dikumpulkan, silakan angkat tangan, pengurus akan mengumpulkannya. Mari kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kebenaran firman-Mu Tuhan sudah diberikan. Hamba bersyukur untuk jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang hari ini berkata, Tuhan aku ingin melayani Engkau. Aku tidak ingin hidupku sia-sia. Aku mau menjadi persembahan yang hidup itu sendiri ya Bapak. Hidupku menjadi hidup yang menghidupi kebenaran-Mu. Tuhan kiranya yang memberkati. Tuhan menuntun mereka di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan biarlah walaupun komitmen ini sedikit, walaupun komitmen ini kecil di mata manusia. Tapi hamba percaya Tuhan di mata Tuhan persembahan ini sangat berharga. Dan Tuhan yang memberkati kehidupan setiap jemaat-Mu yang hari ini berkata Tuhan ini aku mau hidup untuk melayani Engkau. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, biarlah Tuhan yang menuntun mereka kepada kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu yang besar. Biarlah nama Tuhan dimuliakan di dalam hidup setiap anak-anak-Mu yang setia. Yang bukan hanya percaya Yesus di mulut, tapi menghidupi kebenaran-Mu dengan setia sampai Engkau datang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, hamba telah selesai memberitakan firman, tapi hamba percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Inilah doa kami di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Di depan kita sudah ada scan QR bagi yang bisa menggunakannya. Jika tidak, boleh mengacungkan tangan. Jika membutuhkan amplop, teman-teman kita di belakang akan bantu setiap kita. Mari sama-sama kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan sudah kita persiapkan hari ini. Mari kita juga naikkan pujian ini. Mari katakan kepada Tuhan, Tuhan bukan saja apa yang kami punya yang kami berikan, tapi untuk hidup kami yang mau berikan kepada Tuhan. Ku datang dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Indah bagiku kasih yang menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terhampa
inilah persembahanku Mari katakan sama-sama dengan segenap untuk hati. Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku. Katakan hanya Engkau di hidupku. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahan kami Tuhan. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Bapa yang di sorga, sungguh Bapa, hanya Engkau yang terindah di dalam hidup kami. Kami hadir ke hadirat-Mu Bapa. Dan kami tidak akan berhenti untuk mengucap syukur kepada Engkau. Karena kami tahu, karena Engkau yang memberitahukan kepada kami. Dan Engkau yang memampukan kami untuk menyadari bahwa kami ada karena Engkau ada. Bahkan sebelum kami ada, Engkau telah menciptakan segala sesuatu begitu indah bagi kami semua. Dan ketika firman-Mu mengingatkan kami bahwa pada kenyataannya ketika kita semua lahir di dunia dalam keadaan telanjang Bapa. Dan hari ini ketika kami semua boleh menikmati segala sesuatu yang Kau ciptakan. Bahkan tubuh ini, bahkan materi, bahkan semua ciptaan, bahkan Bapa, terlebih-lebih anugerah, keselamatan, pengorbanan-Mu, semuanya yang Kau lakukan karena kasih kepada kami. Bapa, kami sadar bahwa segala sesuatu benar dari-Mu, oleh-Mu, dan bagi kemuliaan-Mu. Dan pada hari ini kembali Engkau ingatkan kami bahwa kami ditebus bukan dengan barang fana apapun. Tetapi kami semua itu ditebus dengan darah anak domba yang tak bercacat celah. Diri-Mu sendiri yang telah memberikan yang terbaik terlebih dahulu kepada kami. Engkau yang juga telah terlebih dahulu menukar diri kami, menebus kami dari dosa, dari maut dengan hidup-Mu. Dan firman-Mu hari ini mengingatkan kembali, ketika kami sudah ditebus, maka seharusnya kami hidup bagi kemuliaan-Mu. Kami adalah milik-Mu, dan kami hidup untuk mempersembahkan hidup kami, memberikan yang terbaik, bukan memberikan apa yang cacat, apa yang mati, tetapi hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Engkau. Bapa, terima kasih untuk hamba-Mu yang telah Engkau pakai untuk memberitakan firman-Mu. Kiranya Bapa, Engkau juga memakai beliau, Pendeta Erik. Engkau berkati ia dan juga keluarganya. Pakai ia semakin heran lagi bagi kemuliaan-Mu. Biarlah kiranya ia boleh menjadi alat kebenaran-Mu. Seperti yang ia katakan, yang ia sampaikan hari ini. Kami rindu semakin luar biasa Engkau pakai mempersembahkan hidup bagi kemuliaan-Mu. Dan menjadi berkat dimanapun ia dan keluarganya berada. Dan hari ini Bapa, kami tahu segala berkat itu dari-Mu. Biarlah kiranya Bapa, persembahan yang kami berikan ini hanya segelintir kecil dari apa yang telah Engkau lakukan. Bahkan jikalau kami paham, hidup kami pun mempersembahkan hidup kami, itu pun tidak cukup untuk membalas kasih-Mu. Biarlah kiranya persembahan yang kami telah berikan, semua ini boleh berkenan ke hadapan Engkau.
Dan biarlah semua ini boleh dipakai untuk menyatakan kemuliaan-Mu, untuk memperluas kerajaan-Mu, untuk bagi pembangunan gereja-Mu di dunia ini. Bapa, bawa kami juga untuk boleh semakin memahami bahwa persembahan kami bukan hanya sebatas materi, tetapi hidup kami sepenuhnya hanya bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama-Mu Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih setia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai engkau senantiasa di dalam perjalanan imanmu bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan engkau untuk hidup sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Biarlah banyak orang disentuh oleh hidupmu yang penuh dengan kasih daripada Kristus. Dan biarlah melalui hidupmu Tuhan memakai, memperkenalkan hati Tuhan dan memperkenalkan Kristus kepada keluargamu, kepada rekan kerjamu, kepada orang-orang di sekitarmu yang belum percaya. Biarlah hidupmu yang singkat di dunia ini sungguh menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Semua berkat ini kami mohonkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. 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 Silakan duduk, jemaat yang dikasihi Tuhan. Silakan mengambil waktu sejenak untuk doa teduh. Ya, selamat siang, shalom. Ya, puji syukur ya, kebaktian 1 dan 2 sudah selesai. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Erik yang sungguh sudah melayani di 2 kebaktian ini. Kami juga menyambut bagi beberapa jemaat yang baru pertama kali hadir, mungkin bisa berdiri, kami akan memberikan sambutan. Silakan. Yang baru pertama kali hadir di sini. Oh, malu-malu ya, oke. Nanti mungkin di sekitarnya bisa. Ya, selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dan kami ada 2 kebaktian pukul 7.30 dan pukul 10. Berikutnya, next. Untuk minggu depan, ini kebaktian perayaan Natal GIHIT Raja Wali dengan tema The Coming Miracle, God in the Impossible. Jadi di kebaktian 1 7.30 atau di kebaktian 10. Ini full dilayani semua oleh Pendeta Christian Lawala dan juga seluruh dari tim CS Jogja. Jadi singernya, pelayannya, pemusiknya dari mereka semua. Ya, luar biasa sekali. Dan ini kita udah persiapkan jauh-jauh hari, booking dulu dan sebagainya. Ya, jadi sangat luar biasa. Minggu depan jangan sampai terlewat. Sayang sekali ya. Berikutnya. Ya, untuk hari Rabu kita ada kebaktian doa dengan tema penetapan Allah akan dibawakan oleh Evangelis Herianto jam 18.30. Beliau adalah dosen STTB, luar biasa ya, panjang sekali gelarnya, cuman di sini rendah hati aja nggak ditempel ya. Nah jadi datang, nikmati dan ini adalah bagus banget ya. Saya udah dengar beberapa kali dari beliau hambanya Pak Herianto ini. Hari Rabu pukul 18.30. Berikutnya Natal Remaja GI Hok Im Tong ya seluruhnya di 12 lokasi Bandung akan diadakan tanggal 20 Desember di Cornerstone pukul 16. Mohon dukungannya semua para orang tua, mungkin kakek nenek juga ajak remajanya untuk datang di acara ini luar biasa sekali ya. Tanggal 20 Desember di auditorium Cornerstone. Ya, termasuk minggu depan juga ya, ajak teman-teman saudara untuk datang untuk kita bisa merayakan Natal di tempat ini. Berikutnya, ya Pendeta Tan Pausu dan juga Evangelis Rini sedang pelayanan. Pendeta Tan Pausu pelayanan di GIHIT Garut, sedangkan Evangelis Rini pelayanan di GIHIT Pusenkaf, begitu ya.
Ya sedikit ada update karena saya bagian renovasi ya. Jadi uang yang terkumpul dari per hari Senin kemarin itu 120 sekian. Nah kita ada 7 termin di sini, udah bayar 6 termin, itu sekitar 100 juta ya. Nah buat saya sangat bersyukur sekali karena 2 minggu yang lalu saya masih tahu itu masih 90 sekian. Karena kita satu paket itu 117 untuk semua ya. Ini yang tinggal terpasang listnya aja. Dan puji Tuhan kemarin hari Senin saya dengar kabar ini menurut saya luar biasa. Karena prinsipnya tadinya kita ini ada uang baru bangun. Ya ingat ya kan saya pernah ngomong, gak ada uang kita gak akan bangun. Lalu dari gereja bilang gak apa-apa terusin aja. Terus gitu ya. Nah saya sangat-sangat betul-betul Tuhan itu baik ya. Minggu depan karpet ini akan diganti. Ada sumbangan dari Ateja untuk karpetnya. Lalu ada speaker 2 akan dipasang di sini. Ini ada renovasi sedikit. Jadi minggu depan ini kita akan mulai ke depan lagi. Lampu yang di atas itu nambah 20 titik. Ada persembahan dari seorang rekan juga. Tadinya gelap begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sadar ini nambah begitu ya. Gorden lagi mau di laundry. Berapa? 2,6 juta dihitung per kilo atau per meter ya, per meter. Aduh saya bilang ya. Nah tapi ketika dibuka banyak yang bilang gak usah kok bagusnya putih. Lalu ukur, ini aja ditembok segala macam. Jadi ada mungkin perubahan, mungkin ya saya juga gak tahu tapi kita akan lihat. Ruangan sebelah itu sudah dibook, boleh kita pakai. Saya udah kasih nama tapi gak tahu ya pengurus setuju gak. Jadi namanya Lounge GI Hit Raja Wali yang depan. Itu kita akan kasih itu perbaiki cat atasnya sehingga kita bisa pakai di sana buat CG, buat duduk-duduk, bisa menikmati kopi dan sebagainya. Kita juga pengen punya coffee ministry ya. Sekarang ya pokoknya kita akan terus berubah. Tanaman juga saya sudah panggil orangnya yang biasa melayani GI Garujati ya, beliau itu biasa main tanaman itu untuk panglima, pangdam, segala macam levelnya high class. Kemarin oke kok nanti kalau saya lewat saya datang gitu ya. Pintu, Pak Pausu pengen pintu gitu ya. Saya kemarin ketemu di tempat perpanjangan STNK, ketemu orangnya dia biasa bikin pintu dari kayu yang bagus, dari kayu jati. Ya kita nggak tahu kemana arahnya, kita juga terus berdoa dan kita butuh dukungan dari Bapak Ibu untuk terus ya renovasi ini sehingga ini rumah menjadi tempat yang nyaman untuk kita beribadah. Ya, sekian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita meninggalkan ruangan ini, mari kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Beritakanlah di gunung. Biarlah setiap kita mempunyai kerinduan untuk memberitakan kabar Natal ke seluruh dunia. Kabarkanlah di gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkanlah di gunung kelahiran Kristus. Gembala di malam gelap menjaga dombanya. Tiba-tiba terpancar cahaya yang mulia. Kabarkanlah di gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkanlah di gunung kelahiran Kristus. Di palungan yang hina Kristusku lahirlah, membawa keselamatan di Natal yang mulia. Kabarkanlah di gunung, kabarkanlah di gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkanlah di gunung kelahiran Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.